JJ Ritchie Ismail, sang Bupati Bandung Barat yang juga seniman ini menemui satu persatu anak-anak korban dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Selasa siang. JJ bercengkrama dan menanyakan soal apa yang dialami anak-anak ini. Sebelumnya 364 siswa yang berasal dari berbagai tingkatan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA sederajat di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menjadi korban dugaan keracunan MBG yang mereka santap hari Senin. Atas kejadian ini, Bupati Bandung Barat JJ Ritchie Ismail menerapkan status kejadian luar biasa (KLB). Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menutup sementara dapur MBG di Cipongkor. Saat ini juga kita melakukan investigasi terhadap dapur karena mulai dari perizinan, terus kemudian standarisasi pengolahan makanan itu harus kita cek. Kalau memang belum layak ya kita harus melakukan perbaikan. Dan khusus untuk dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk kita lakukan investigasi. Usai deretan kasus dugaan keracunan MBG, Rabu pagi ratusan pelajar dan guru di Sekolah Dasar Negeri Cikadondong, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menyantap makan bergizi gratis lebih awal dari jam istirahat. Meski belum sepenuhnya lapar, para siswa mengaku lebih tenang menyantap MBG lebih awal karena makanan lebih segar dan belum lama makanan tiba. Para murid mengaku menu MBG kali ini berbeda dan lebih enak. Daging sapi, tempe, sama sayur. Sayur. Gimana rasanya, enak kan? Tempenya lembek. Kayaknya lembek, nggak enak. Kalau daging sapinya enak. Enak. Lembut. Sering nggak dapat menu daging sapi? Enggak. Baru pertama kali ini. Dari dulu baru kali ini. Ada yang keracunan banyak nih. Adek takut nggak? Takut. Takut. Gimana kalau takut gimana? Tetap dimakan ya makanannya atau enggak ya? Biasanya nggak dimakan makanan apa? Tempe sama sayur. Tempe sama sayur nggak mau. Kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi dalam sepekan terakhir merupakan bagian dari ribuan kasus dugaan keracunan yang tercatat. Badan Gizi Nasional menyebut kasus dugaan keracunan dipicu sejumlah dapur MBG atau disebut SPBG baru belum berpengalaman. Kepala BGN Dedan Hindayana yang mendatangi korban keracunan MBG di Cipongkor, Bandung Barat memastikan menyetop sementara dapur MBG atau SPBG yang bermasalah. Yang mengalami mudah-mudahan ini semuanya aman ya. Dan saya sudah meninjau SPBG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPBG tersebut. Saya sudah minta untuk stop sementara. Sementara itu, dokter ahli gizi masyarakat Tan Sotian mengkritik langkah pemerintah hanya seperti pemadam kebakaran dalam kasus dugaan keracunan MBG. Dr. Tan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya menghentikan sementara SPBG bermasalah, tetapi mencegah agar insiden serupa di dapur MBG atau SPBG lain tidak terjadi. Dr. Tan menyarankan pemerintah fokus membagikan MBG berdasarkan kualitas, tidak hanya mengejar target jumlah. Kuantitas jumlah SPPG yang selalu ditanya oleh Presiden, udah berapa banyak dapur dibuat, sudah berapa banyak penerima manfaat. Tapi dia nggak pernah dengar kan bahwa ternyata dapurnya itu ada yang fiktif. Ternyata, karena kuantitas ya? Artinya. Karena kuantitas, karena dari orang yang menerima ada juga yang bete dan sebagainya, ada yang keracunan. Jadi tolong 3T ini harus diutamakan. Kalau SPPG tidak bisa di dalam 3T, kita bisa membangun kantin di dalam sekolah. Jadi tolonglah rendah hati sedikit untuk bisa memodifikasi bagaimana MBG ini disalurkan. Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 4.700 kasus keracunan makanan bergizi gratis terjadi hingga September 2025 dan tersebar di Sumatera, Jawa, dan Timur Indonesia. Jumlah kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa dan Banggai di Pulau Sulawesi. Sementara kasus keracunan terbaru terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.